Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu, maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita memulai hari dengan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Bersama-sama dengan pendeta Raymond Mantik, kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan kita bersepakat di dalam doa. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini mari kita maju ke gerakan bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau kita ada pagi hari ini, kita sehat, kita kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Terima kasih Pendeta Henry Paliama, Ibu Judi Palunsu, dan juga ada ya Pastor Jenny Walangitan ya. Bersama-sama mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab ya. Juga buat Christian Whitman ya, selamat pagi, semangat, semangat. Mari maju ke gerakan saudara, kita bergandengan tangan memberitakan Injil kerajaan Allah ya, karena firman Tuhan berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil ya. Jadi mari kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan bersama-sama dengan cara yang paling sederhana saudara ya. Kita kolaborasi saudara. Silakan saudara bagikan kepada teman-teman saudara atau di wall saudara pemberitaan firman Tuhan saat ini saudara ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan selalu menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jeripaya kita bersama Yesus dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada di kitab Efesus ya. Jadi pembacaan saya sekarang ini sudah di kitab Efesus. Saudara ya, mari semangat. Saudara baca Alkitabnya sudah di kitab mana ya? Silakan ya. Jadi di tempat ini kita saling memberi semangat saudara satu sama lain ya, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tekun baca Alkitab, rajin baca Alkitab saudara setiap hari. Karena apa saudara? Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan ya. Wah, luar biasa. Pendeta Henry Paliama sudah di Yeremia pasal 11 sampai 15 ya. Teman-teman yang lain ayo semangat baca Alkitab ya. Sekarang ini kita saling memberi semangat satu sama lain. Kalau saudara baru memulai membaca Alkitab, silakan saudara mulai dari Injil Matius ya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan membacakannya dari Efesus pasal yang pertama ya. Efesus pasal yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu
rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Saya juga menyapa Ibu Okta Damai. Terima kasih ya sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kenapa kita harus baca Alkitab? Karena kalau kita tidak baca, kita tidak akan dibukakan pengertian. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak akan lakukan. Dan kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, kita tidak mengalami kuasa. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita diberi pengertian oleh Roh Kudus, dibukakan wahyu oleh Roh Kudus, dan kita mengerti firman Tuhan dan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita. Semakin kita menerapkan, semakin kita mengaplikasikan, kita mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita pagi hari ini adalah karya Roh Kudus dalam penebusan. Nah, ini jadi karena pembacaan-pembacaan kita bukan yang garing-garing ya, saudara, bukan yang ya renyah-renyah, tapi ini makanan-makanan keras buat kita, pengajaran-pengajaran, dan ini penting sekali supaya kita apa, saudara? Kita menjadi kokoh dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus ya.
Di tengah-tengah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, iman kita semakin teguh, bukan semakin berkurang, saudara ya. Tapi iman kita semakin teguh. Nah, jadi kalau kita melihat karya penebusan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengulangnya ya. Jadi karya penebusan Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati, dia membenarkan kita oleh curahan darahnya, oleh curahan darah Yesus. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan kita. Jadi kita sudah disucikan dari segala dosa dan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, ya, dari kutuk, saudara. Dan saudara, setelah Yesus bangkit 40 hari dia membuktikan dia hidup. 40 hari dia membuktikan dia hidup dan berulang-ulang dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, menjadi pembela buat kita. Kenapa Yesus harus duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa? Apakah Yesus kurang kerjaan? Enggak, saudara. Yesus tiap hari dia menjadi pembela buat kita. Dari apa, saudara? Dari dakwaan iblis. Dia menjadi advocate buat kita ya. Dia menjadi perantara buat kita. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Supaya apa? Kita selalu hidup benar, hidup kudus. Ya. Dan setelah Yesus duduk sebelah kanan tahta Allah, 10 hari kemudian, saudara. Jadi waktu Yesus mau terangkat, Yesus katakan kepada murid-murid, jangan kemana-mana dulu. Kamu harus tunggu di Yerusalem. Jadi murid-murid Tuhan tunggu di Yerusalem. Dan 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, janji Tuhan itu tergenapi. Luar biasa ya. Jadi Yesus Kristus itu ya dan amin. Yesus Kristus dia yang awal dan yang akhir. Apa yang dia katakan selalu terjadi. Dan dia janjikan Roh Kudus tercurah. Maka Roh Kudus tercurah, saudara ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus tercurah itu menjadi tanda bahwa dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah jadi yatim piatu. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun saat ini kita tidak lihat dia dengan mata secara langsung, saudara ya. Tapi penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan yang menguatkan kita. Nah, makanya saudara, di dalam sini dikatakan ya, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Saudara, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Dan kita tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus datang. Itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita, kita menyiapkan diri ketika Tuhan Yesus datang. Kita siap. Dan yang luar biasa, kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya dan mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, makanya saudara, Roh Kudus dicurahkan ya, menjadi meterai buat kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya. Dahsyat saudara ya. Jadi Roh Kudus dimeteraikan saudara, dianugerahkan kepada orang percaya sebagai tanda pemilikan ya, sebagai tanda kemilikan Allah. Anda yang dan saya, kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan.
Amin. Kita sudah diberi saya kemarin gambarkan jaminan bagian DP, saudara. Sudah di DP dengan darah Yesus. Dengan Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Bahwa suatu saat nanti ketika Yesus datang kembali, ya, dia akan mengambil kita sebagai milik kepunyaannya, ya. Roh Kudus dicurahkan untuk memeteraikan kita sebagai miliknya. Inilah karya Roh Kudus, ya, dalam penebusan. Kalau kita melihat di 2 Korintus 1 ayat 22, 2 Korintus 1 ayat 22 firman Tuhan berkata, ya, saya baca dari ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada Roh Kudus Tuhan berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami milik kepunyaan Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari Roh Kudus ada di dalam kita. Kita sudah menjadi milik Yesus. Dengan adanya Roh Kudus. Buktinya apa? Ada Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ini luar biasa, ya. Jadi saudara, kita mempunyai bukti bahwa kita adalah anak angkat Allah. Dan bahwa penebusan kita itu nyata jika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya, kalau kita melihat, ya, dalam ayat 5 pasal 1 Efesus. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Luar biasa, ya. Jadi kita ini sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Diadopsi di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai bukti, ya, ada Roh Kudus. Nah, ini luar biasa, ya. Kayak kalau saudara yang punya pengalaman adopsi anak. Ya, saya nggak adopsi anak karena anak saya sudah 4. Tapi anak-anak rohani banyak, ya. Saudara yang adopsi anak, saudara tidak ngambil anak begitu saja, kan? Saudara harus ambil, lalu saudara harus urus kakak, saudara harus urus surat-surat, akte. Walaupun dia bukan anak kandung saudara, tapi saudara harus mengurus surat-suratnya supaya sah secara hukum bahwa anak itu adalah anak saudara. Ya, barangkali nanti kalau ada yang mendengar baru dia pernah adopsi anak, dia akan kasih kesaksian, ya. Demikian juga dengan Roh Kudus yang dimeteraikan kepada kita, saudara. Yaitu saudara, kita sah secara hukum. Sah secara hukum kerajaan Allah. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Wah, luar biasa. Anda adalah milik Tuhan Yesus. Ini dahsyat, saudara. Jadi kita dapat mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh menjadi milik Allah apabila Roh Kudus mengubah dan memperbaharui kita. Senantiasa kita dibaharui, ya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan berkata, ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kita adalah anak-anak Allah.
Kita adalah anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan setiap hari kita dibaharui dari sehari ke sehari oleh Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Supaya kita dipersiapkan waktu Yesus datang kembali. Kalau kita melihat di pasal 3 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan katakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada kita dengan wahyu seperti telah ditulis dengan singkat, apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita beberapa minggu ini kita agak makanan pengajaran. Penting sekali kita memahami bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus membebaskan kita dari kuasa dosa. Roh Kudus membebaskan kita dari kuasa dosa dan memberikan kesadaran bahwa Allah adalah Bapa kita. Ketika kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kalau kita melihat di sini kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kalau kita lihat di Galatia pasal 4 ayat 6, firman Tuhan berkata Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 15 firman Tuhan Roma 8 ayat 15 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa Jadi kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus dalam penebusan, dalam karya penebusan, Roh Kudus menjadi penekanan di dalam surat Efesus ini bahwa Roh Kudus adalah meterai hak milik Allah. Jadi Roh Kudus adalah meterai hak milik Allah, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah jaminan bagian dari warisan orang percaya. Kita sah menjadi milik kepunyaan Allah dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi oleh Roh Kudus. Makanya keselamatan di dalam firman Tuhan adalah anugerah, adalah kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara menerima kemurahan Tuhan pagi hari ini, Tuhan itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, Roh Kudus juga merupakan hikmat dan roh wahyu Roh Kudus merupakan roh hikmat dan wahyu yang memberi kita
bimbingan dan tuntunan yang memampukan kita, saudara. Kalau kita hidup oleh daging, saudara, kalau kita hidup dengan kekuatan sendiri, barangkali kita akan berkata, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya tidak mampu untuk mengasihi, mengampuni. Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, terlalu sakit apa yang Dia buat dalam hidup saya. Tapi kalau ada Roh Kudus kasih mampu kita, beri hikmat, beri wahyu kepada kita, ya. Kita lihat di ayat 17. Ayat 17 ya, kita lihat di sini. Ya, di pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Roh Kudus menolong kita supaya kita diberi hikmat daripada Tuhan. Agar apa, saudara? Dalam hidup ini kita hidup senantiasa melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam hidup ini kita hidup senantiasa berjalan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kalau saudara ada Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus menginsafkan di hati saudara. Kalau ada di hati saudara dan Roh Kudus menginsafkan saudara, mari dengar suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus menyatakan, Roh Kudus menolong orang percaya untuk menghampiri Allah. Roh Kudus memampukan kita, ya. Di dalam kita melihat di dalam pasal 2 ayat 18, Efesus pasal 2 ayat 18, firman Tuhan berkata, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ini satu misteri yang luar biasa yang tidak terpecahkan oleh pikiran manusia, karena melampaui pikiran manusia, yaitu bahwa Allah berdiam di dalam kita lewat Roh Kudus memenuhi kita. Bapa, Putra, Roh Kudus memenuhi kita secara misteri ilahi yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Anda adalah milik kepunyaan Tuhan. Anda sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus bertanggung jawab dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Yesus Kristus, ya, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus membangun tubuh Kristus, ya, menjadi bait yang kudus di dalam diri kita. Kita adalah bait Allah. Gereja adalah bukan gedungnya, tapi orang-orangnya. Makanya kalau saudara anak-anak Tuhan adalah bait Roh Kudus. Mari saudara, jaga hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak mencemarkan hati dan pikiran kita dengan pikiran kotor, dengan pikiran najis, dengan pikiran-pikiran yang tidak berkenan, dengan intimidasi-intimidasi. Kita hanya mengizinkan pikiran kita, Roh Kudus berbicara. Nah, ini enaknya saudara, ya, kalau saudara bisa mengendalikan pikiran, saudara bisa memutuskan apa yang saudara mau pikir dan tidak. Anda harus putuskan, ini yang saya mau pikir, ini yang saya tidak mau pikir, ya. Karena kalau kita tidak bisa memutuskan mana yang kita mau pikir dan tidak mau pikir, saudara. Kadang-kadang saudara, ya, saya juga mengalami. Kita tidak bisa tidur, kita penuh beban, saudara. Karena pikiran itu bergulir, saudara. Tapi sejak kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita dapat memutuskan mana yang kita mau pikir dan mana yang tidak kita mau pikir. Ya, pikiran Anda harus taklukkan di bawah pikiran-pikiran Kristus. Haleluya, ya.
segala pikiran-pikiran yang menentang ya, segala pikiran-pikiran itu harus ditundukkan kepada ya pikiran Kristus. Nah, ini luar biasa, saudara. Karena apa, saudara? Kalau pikiran-pikiran kita ditundukkan kepada pikiran Kristus, kita berkemenangan, kita bebas. Kita boleh berseru ya Abah, ya Bapa. Dan kita tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Roh Kudus memampukan orang percaya ya. Roh Kudus menyatakan rahasia Kristus. Roh Kudus akan menyatakan rahasia Kristus ya. Kita ingat Rasul Paulus waktu dia berjumpa dengan Yesus waktu perjalanan ke Damsik, tapi juga Roh Kudus membawa dia pengalaman berjumpa dengan Yesus waktu Paulus naik ke surga, saudara ya. Paulus naik ke surga. Jadi ada pengalaman Paulus naik ke surga di dalam 2 Korintus ya, tapi dia tidak menggembar-gemborkannya, saudara. Karena bukan itu yang menjadi pusat perhatiannya, tapi justru dalam kelemahan nyata kuasa Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan duri dalam daging dalam diri Paulus supaya Paulus tidak menyombongkan diri. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa Roh Kudus menyatakan rahasia-rahasia Kristus. Kita lihat di pasal 3 ayat 4-5. Firman Tuhan katakan seperti ini ya. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Haleluya. Jadi Roh Kudus menyatakan rahasia Kristus. Semakin kita mengenal Tuhan, Roh Kudus akan membukakan kebenaran-kebenaran Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Roh Kudus tidak pernah membukakan satu rahasia ajaran yang baru. Tidak ada, saudara. Ya, seperti kemarin saya lihat viral ya. Ada pengajaran pelayanan malaikat. Dan yang lucunya, saudara, malaikat-malaikat itu harus minta izin dulu kepada gembala. Kepada gembala gereja setempat untuk melayani jemaat-jemaat. Jadi memang ada pelayanan malaikat. Bahkan seorang anak kecil juga ada malaikatnya, kata Tuhan Yesus. Tapi untuk pengkutusan gembala, saudara, malaikat harus tunduk pada gembala untuk melayani jemaat. Ya, saya belum tahu persis pengajarannya seperti apa, saudara. Tapi kalau kita ada dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun kita pada ajaran yang benar. Bukan ajaran yang salah, tapi ajaran yang benar. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa kalau Roh itu datang, dia akan menuntun pada kebenaran dan akan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi dia tidak datang membawa ajaran yang baru lagi. Tidak, ajaran Yesus sudah cukup. Ya, jadi itu luar biasa, saudara-saudara ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya Roh Kudus menyatakan rahasia Kristus di dalam kita. Yang berikut, saudara, Roh Kudus memperkuat orang percaya dengan kuasa di dalam batin. Ya. Ada kekuatan di dalam batin kita ya. Kalau kita melihat di dalam Efesus 3:16, firman Tuhan katakan seperti ini ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Ya, jadi Roh Kudus memampukan kita untuk apa, saudara? Sabar,
untuk tekun, untuk tetap setia, untuk tetap mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, jadi saudara-saudara, inilah karya Roh Kudus dalam hidup kita ya, dalam penebusan Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus sudah memeteraikan kita. Roh Kudus sudah menjadi jaminan bagian bagi kita. Ini penting sekali saudara. Roh Kudus ya, menolong kita dalam segala hal. Ini luar biasa saudara. Jadi dalam karya penebusan Tuhan, Roh Kudus berperan penting untuk kita hidup benar, hidup kudus. Roh Kudus menjadi tanda bahwa kita disertai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus menjadi jaminan bagian bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Anda bukan milikmu lagi, tapi Anda adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Karena segala keberkatan yang dikerjakan oleh Tuhan sudah menjadi bagian kita. Jaminannya adalah Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kami maju dalam kegerakan bersama-sama ya Tuhan. Untuk kami bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sudah diajarkan bahwa Roh Kudus menjadi meterai, menjadi jaminan bagian bagi kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memberi kami hikmat. Roh Kudus menolong kami di dalam batin kami. Supaya kami senantiasa menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan, kami percaya apapun hidup yang kami alami saat ini. Pergumulan apapun yang kami lewati saat ini. Roh Kudus memampukan kami hidup benar, hidup kudus. Karena kami milik kepunyaan Tuhan. Kami sudah ditebus, kami sudah dibayar lunas. Dan kami saat ini sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami berlimpah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini rahmat Tuhan baru bagi kami. Anugerah Tuhan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini mari kita sepakat bersama-sama. Kesembuhan terjadi. Kita percaya apabila ada 2 orang bersepakat meminta dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh anak-anak Tuhan, sakit penyakit apapun itu, kami percaya kami punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sakit apapun itu, kami percaya kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan Yesus terjadi. Kalau ada orang-orang yang terbelenggu dengan belenggu kegelapan, dosa, depresi, stres, putus asa, bimbang, kepahitan, kebencian, amarah, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau pulihkan, Engkau jamah. Dan Tuhan kelegaan daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh semangat. Kami siap sambut hari ini dengan penuh iman.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau yang memberkati kami sepanjang hari ini, pelayanan kami, keluarga kami, anak-anak kami dijadikan berhasil memuliakan nama Tuhan. Kami diberkati ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan mengalami terobosan lepas terobosan dalam kehidupan. Roh Kudus memenuhi kami supaya kami hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semangat dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab, saudara, ya, 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan atau ada pergumulan, silakan di komen ya atau di messenger ke Pastor Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga boleh subscribe channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.